Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mari kita bahas mengenai malaikat yang paling ditakuti iblis dan jeritan iblis saat sakaratul maut. Sebelumnya jangan lupa subscribe, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Amin. Iblis pada dasarnya menetap di dalam surga. Ia dikenal sebagai ahli ibadah yang sangat luar biasa. Pada suatu saat ia diberi nama Azazil karena kedurhakaan dan kesombongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga dan ia pun menjadi makhluk terhina. Lalu ia memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan sampai kiamat tiba. Permohonan iblis itu dikabulkan Allah dan ia pun hidup sampai akhir zaman hingga tiupan sangkakala membangkitkan manusia dari kubur. Berikut detik-detik kematian iblis di tangan malaikat maut. Diceritakan detik-detik kematian iblis laknatullah terjadi saat hari kiamat tiba. Dunia saat itu tidak terisi lagi oleh manusia, jin maupun setan. Yang tersisa dihidupkan oleh Allah hanyalah 12 makhluk, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan 8 malaikat pemikul al-arsy. Kemudian Allah berkata, "Hai Israel, sesungguhnya aku telah menciptakan para malaikat yang akan membantumu, yang banyaknya sama dengan banyaknya makhluk-makhluk di awal dan di akhir. Aku juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi. Kini aku perintahkan kemurkaanku untukmu. Turunlah atas kemurkaanku dan siksaanku dan temuilah iblis. Berilah ia rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan, kesengsaraan kematian makhluk-makhluk di awal dan di akhir, dari seluruh golongan jin dan manusia, dengan kepahitan dan kesengsaraan yang berlipat ganda. Wahai malaikat maut, turunlah bersama 70.000 malaikat Zabaniyah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari neraka Latu." Setelah itu malaikat maut memanggil malaikat Malik dan memerintahkannya membuka pintu-pintu neraka setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat maut turun dengan wujud yang sangat mengerikan. Andaikan seluruh penduduk langit dan bumi melihatnya, niscaya mereka akan hancur lebur. Dan malaikat pun akhirnya sampai di hadapan iblis. Malaikat maut menangkap dan menawannya, tetapi iblis berteriak sangat keras dengan teriakan dahsyat yang seumpama seluruh penduduk langit dan bumi mendengarnya, niscaya mereka akan langsung mati. Sebegitu dahsyatnya teriakan iblis. Lalu malaikat maut berkata kepada iblis, "Hai makhluk yang menjijikan, berapa lama sudah usia hidupmu? Berapa lama waktu yang akan kamu gunakan untuk menyesatkan manusia? Apakah kamu tidak lelah? Waktumu sudah selesai, wahai iblis." Mendengar hal itu, iblis melepaskan diri dan lari ke bumi bagian timur. Dan dengan seketika malaikat maut pun telah berada di sampingnya. Lalu iblis berlari ke arah bumi barat, tetapi lagi-lagi malaikat maut telah berada di sampingnya. Tak henti-hentinya iblis melarikan diri, tetapi malaikat maut tetap berada di sampingnya. Kemudian iblis berlari dan berdiri di tengah-tengah bumi dekat dengan makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Hai Adam, engkaulah yang menjadikan aku makhluk yang terkutuk, terlaknat, dan juga tertolak." Lalu malaikat maut berkata, "Hai iblis, usahamu akan sia-sia, kamu telah sekarat. Sekarang kemari menyerahlah. Waktumu sudah selesai untuk menyesatkan manusia. Tidak ada siapapun lagi di bumi. Dan sekarang adalah giliranmu untuk mati," kata malaikat maut. Begitu mendengar hal tersebut, seketika iblis merasa takut dan seraya bertanya kepada malaikat maut, "Hai malaikat maut, gelas apa yang akan engkau gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan engkau timpakan atasku saat mencabut ruhku?" Lalu malaikat maut menjawab, "Aku akan memberimu dengan gelas dari neraka Lazu dan Syair yang bertubi-tubi siksaan ditimpakan atas iblis." Lalu iblis pun berulang kali jatuh di tanah sampai akhirnya ia ditempatkan di mana diturunkan dan dilaknati. Di situ pula iblis akan mati. Dan malaikat Zabaniyah yang ikut turun bersama malaikat maut melempari dan menembaki iblis dengan panah. Kemudian mereka memegang dan menawannya dengan kondisi yang tidak berdaya di bawah tawanan malaikat Zabaniyah. Iblis ditembaki panah kembali hingga akhirnya sekarat dan mati. Setelah iblis mati, tinggallah malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat pemikul al-arsy. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa para malaikat mulia itu. Setelah mendengar hal tersebut, malaikat maut merenung. Kemudian Allah berkata, "Wahai malaikat maut, apakah kamu belum mendengar firman-Ku? Bahkan semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian makhluk-makhluk-Ku. Kini cabutlah nyawamu." Akhirnya malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Hanya Allah yang kekal abadi. Wallahu a'lam. Begitulah kisah iblis yang sangat takut kepada malaikat maut.
karena begitulah kisah akhir dari kehidupannya. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada hari akhir dan untuk dapat menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Semoga kajian ini bermanfaat dan subscribe, semoga yang sudah subscribe masuk surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.